Oke, silakan. Untuk share screen sudah saya belum. Mana Fer, udah? Belum ada yang tershare. Enggak, maksudnya udah tak share. Udah boleh, udah ini multiple Oke. participant can share, coba. Buka dulu ya. Ya. Oke. Wah, bentar. Ya, bisa dimulai. Oke, selamat malam semuanya dan shalom, biar kayak rohani banget gitu. Shalom alaikum, salam alaikum. Oke, kita sekarang udah masuk ke bab 4 ya, jadi menjadi imam kerajaan Allah. Jadi ini memang bahasan yang panjang banget, karena memang ini bicara, kalau saya boleh bilang itu bicara seumur hidup saya, dalam kekristenan maksudnya. Jadi pembelajaran ini benar-benar sangat panjang gitu ya prosesnya gitu ya. Jadi kita benar-benar saya berharap sih otak setiap kita bisa traveling gitu dari semua apa yang kita tahu tentang Tuhan gitu. Karena memang ini kita benar-benar coba kasih perhatian gitu ya, bahwa kita benar-benar mau belajar bahwa sesuatu yang setelah dari apa ya, kejatuhan dan sebelum kejatuhan itu benar-benar beda. Jadi benar-benar maksudnya kejatuhan manusia dalam dosa ya, setelah kejatuhan dan sebelum kejatuhan itu benar-benar beda. Jadi sebelum itu semua langsung, yuk kita berdoa dulu, kita satukan hati, kita mohon pada Tuhan supaya kita bisa diberi pencerahan yang lebih lagi dan memahami lebih lagi apa yang disebut dengan kerajaan Allah itu, kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat apa yang sudah Kau beri kepada setiap kami, setiap pengetahuan yang kami terima, yang kami olah dan kami dengar, sehingga kami boleh menjadikan itu menjadi, menerima itu sebagai sebuah kebenaran bagi setiap kami, Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, sedang kami persilakan Kau buka hati kami, lembutkan hati kami, jamah kami, dan membuat kami bisa menjadi semakin mengerti lagi bahwa Engkau benar-benar ada dan Engkau benar-benar real di dalam kehidupan kami. Engkau benar-benar nyata dan kerajaan-Mu itu juga nyata atas setiap kami, Tuhan. Terima kasih buat semuanya, dan kami percaya Kau sedang bimbing kami, Kau sedang arahkan kami, Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pembicaraan kami malam ini dalam tangan-Mu. Amin. Oke, untuk memahami menjadi imam kerajaan Allah, kita coba ya untuk masuk ke, oh sebentar, ini wah komputer saya kok lemot ini. Bentar. Kalau di full screen kok tidak bisa masuk kedua ya. Oh sudah ya. Mikir nampaknya dia.
Jadi kita perhatikan di sini, mengapa kok harus jadi imam? Jadi imam itu, mengapa harus jadi imam gitu ya? Karena kalau kita lihat dari apa ya namanya, proses gitu ya, sebelum kejatuhan dan sesudah kejatuhan, itu sangat beda sekali gitu. Mengapa kita setelah kejatuhan itu mengenal kata nabi, mengenal kata raja, mengenal kata imam, itu why gitu loh. Ya itu memang sebuah proses yang dimana kalau kita belajar dari Alkitab itu, bahwa Allah itu sedang menyatakan bahwa waktu aku menciptakan manusia, itu tuh sudah ada gitu loh. Sudah ada bahwa nabi itu sudah ada, raja itu sudah ada, imam itu sudah ada. Ini saya bicara bukan jabatan ya, tapi sekali lagi kalau kita bicara di sini, nabi, raja, imam itu tuh bukan diambil jabatannya, tetapi itu adalah fungsinya. Jadi kalau kita lihat dari kitab Yesaya di 55 ayat 11 itu yang kita dengar bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, dan kita sering comot ayat ini untuk minta berkat sama Tuhan gitu ya, bahwa kita klaim gitu, kita klaim berkat Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, akhirnya kita dapat berkat. Kita dulu mungkin sering melakukan itu. Nah, tapi dari sini kita coba mau belajar gitu bahwa Yesaya 55 ayat 11 ini sebetulnya nggak menunjukkan untuk itu, tapi ini bicara tentang Tuhan Yesus. Ketika dia inkarnasi jadi manusia, dia tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia. Tapi kenyataannya memang nggak cuma itu aja. Kenyataannya memang setiap manusia itu harus bisa mendengar suara Tuhan. Nah, nanti kita hati-hati di sini dalam mendengar suara Tuhan itu bukan berarti mendengar audible gitu ya, enggak. Jadi audible itu benar-benar karunia khusus yang Tuhan kasih kalau memang itu ada, dan kita mungkin bisa mendengarnya gitu loh. Tapi itu benar-benar karunia yang sangat khusus, dan itu benar-benar pemberiannya gitu lah. Orang mau berusaha audible kayak apapun tidak akan pernah bisa, manusia tidak akan pernah bisa mencapai hal itu. Tapi kita bisa mendengar suara Tuhan dari banyak hal. Jadi kalau kita lihat dulu ya, sebelum tadi saya bilang setelah kejatuhan kan mulai ada kata nabi, ada kata raja, ada kata imam. Nah, sebelum kejatuhan itu sebetulnya Tuhan sudah berikan itu gitu loh. Jadi puterannya ya bisa diperhatikan panahnya itu ya, di bagian saya ini ada panah yang warna hijau ini, itu kan ke bawah. Jadi dari Allah kepada manusia atau ciptaan itu suara Allah diperdengarkan gitu loh. Suara Allah diperdengarkan. Makanya ketika Adam diberi suatu ujian untuk bukan ujian, maksudnya suatu ternak untuk diberi nama olehnya gitu. Itu kan sebelum itu kan Tuhan ngomong bahwa manusia nggak baik kalau sendiri saja gitu kan, sebelum proses pemberian nama itu. Jadi manusia itu nggak baik kalau sendiri saja, maka mari kita jadikan penolong yang sepadan dengan dia. Nah, setelah prosesnya ada memberi nama, di situ kan Adam nggak dengar itu suara Tuhan tuh. Tapi dari pemberian nama itu, ketika dia melihat misalnya dia ternak yang dibentuk kok bentuknya nggak sama kayak dia, suaranya kok nggak sama, perasaannya kok nggak sama, kok nggak bisa klop ya dengan ciptaan-ciptaan ini, dengan dia gitu, sampai akhirnya dia menemukan suatu waktu dia dibuat tidur oleh Tuhan dan Tuhan menciptakan perempuan itu dari tulang rusuknya. Nah, akhirnya dia ngakui gitu lah, ini loh yang sama dengan aku gitu loh. Sampai akhirnya tapi sebelum terjadi itu kan dia mengakui dulu bahwa dia butuh penolong yang sepadan dengan dia gitu loh. Karena dari proses itu nggak sama semua. Nah, kebanyakan kita juga ketika mendengar suara Tuhan ya biasanya seperti ini dulu. Kita menghadapi benturan-benturan dulu. Kalau bahasa Jawanya itu kan ya, nah orang dijeduk kesek, orang kroso gitu kan. Jadi kita harus terbentur dulu baru tahu, oh ini toh maksud Tuhan. Oh ini toh
maunya Tuhan. Oh, ini toh suara Tuhan. Nah, kadang kan kita ngalami hal-hal seperti itu. Nah, itu salah satu aja dari suara Tuhan ya. Jadi manusia bisa mendengar suara Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada garis yang ke bawah itu bicara tentang otoritas dan wewenang. Dan ketika Tuhan memberi proses pemberian nama kepada ternak itu, di situ dituliskan bahwa seperti nama yang diberikan oleh manusia itu, maka nama hewan itu juga seperti itu. Jadi ini otoritasnya di situ. Jadi Tuhan tidak terus campur di situ. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah ketika warna hijau ini, suara Tuhan itu dari Allah kepada manusia itu atas ke bawah gitu loh. Nah, yang otoritas itu mendatar, artinya otoritas dan wewenang ini hanya berguna untuk manusia dan ciptaan. Bukan berarti berkuasa atas itu, enggak gitu loh. Tapi manusia itu punya otoritas yang bisa berguna untuk sesamanya, untuk ciptaan dan sesamanya. Dan ini bicara tentang tentang sesuatu yang bersifat pengajaran misalnya gitu kan. Ketika kita diajar oleh siapapun, nah itu kan pasti otoritasnya yang di atas itu kan adalah pengajarnya gitu. Enggak mungkin orang yang diajar akan bilang, enggak, kamu yang di bawah, aku yang di atasnya. Enggak mungkin seperti itu. Nah, itu kan bicara tentang hubungan horizontal gitu ya. Hubungan horizontal itu. Nah, makanya panahnya kan ke bawah yang biru itu, ke arah ke sini. Nah, setelah itu ada lagi yang satu proses yang namanya mediator atau menjadi perantara atau wakil. Itu arahnya ke atas. Nah, ya inilah yang sebetulnya harus kita pahami bahwa kita tuh benar-benar menjadi wakilnya Allah, perantaranya Allah atau mediator Allah bagi manusia lain dan ciptaan gitu loh. Jadi ini bicara tentang sebuah satu hal yang unik di sini gitu loh. Dan kalau kita lihat dari sini kan kenapa kok Adam bisa menjadi wakil gitu loh. Kita bisa belajar ketika Adam jatuh dalam dosa, semua manusia dan ciptaannya turut berdosa. Jadi itu adalah satu hal yang tidak bisa dipungkirin bahwa manusia itu benar-benar menjadi wakilnya Allah. Dia menjadi perantaranya. Begitu kepalanya berdosa, ya semua berdosa. Ketika Adam berdosa, yang kena kutuk apa? Tanah. Bumi ini kena kutuk. Gitu loh. Tapi dari semuanya itu, dari tiga hal ini, kalau ini kan sebelum kejatuhan ya. Jadi setelah kejatuhan, nah proses-proses ini menjadi beda. Selama kejatuhan, Tuhan memberikan suaranya lewat siapa waktu di perjanjian lama itu? Melalui nabi kan. Dan pemerintahan kepada sesamanya melalui siapa? Raja. Dan ke atasnya melalui siapa? Yang jadi wakil atau mediator untuk korban keselamatan dan sebagainya. Kita belajar melalui imam. Dan nabi, raja, dan imam ini itu benar-benar menjadi sebuah rujukan untuk jabatan dari Mesias itu. Jadi Mesias kita tahu ya, bahwa kita percaya bahwa Mesias itu adalah Tuhan Yesus. Kalau orang Yahudi sampai sekarang masih menanti-nanti Mesias yang akan datang. Tapi dari rujukan di Alkitab yang kita tahu itu seperti nabi seperti Musa, itu ada di Ulangan 18 15 sampai 19. Kemudian ada rujukan juga raja dari keturunan Daud gitu ya di kitab Samuel, dan kemudian ada imam menurut Melkisedek di kitab Mazmur. Itu ada rujukan untuk menjadi tiga jabatan ini tuh benar-benar rujukan itu ngarahnya ke Mesias, bahwa nanti akan seperti ini, nanti akan muncul. Nah, sampai Tuhan Yesus itu menyelesaikan misinya dengan karyanya yang luar biasa, dan akhirnya dia benar-benar menjabat di tiga bagian ini. Jadi jabatan ini benar-benar ada pada Tuhan Yesus. Makanya setelah kejatuhan, manusia yang percaya kepada Yesus itu seperti dikembalikan lagi. Karena Tuhan Yesus punya jabatan ini, dikembalikan lagi seperti zamannya Adam gitu loh. Tapi bukan kembali kepada jadi nabi, jadi raja, jadi imam. Sesungguhnya sebenarnya itu cuma nama aja gitu loh, cuma nama saja. Tetapi yang Tuhan mau
kita bisa mendengar suaranya, dan kita punya otoritas untuk menyatakan suara Allah itu, dan kemudian mengembalikan itu kepada Allah lagi melalui proses kita menjadi perantara itu, menjadi imam itu. Jadi kata imam benar-benar menjadi sebuah hal yang penting. Nah, makanya dari semua hal ini, kalau kita baca di Yesaya 55 tadi kan benar-benar ya bahwa firman Allah nggak akan pernah kembali kepada Allah itu dengan sia-sia, dan itu pasti terjadi. Makanya kita jangan sembarangan ngeklaim firman Allah gitu ya tanpa pengetahuan, apalagi kalau kita sedang butuh berkat gitu ya. Ya ini enggak tahulah ini kritikan atau apa, tapi saya juga waktu dengar dulu zaman-zamannya doa Yabes itu juga, ini doa untuk Yabes dan sudah terjadi buat Yabes kok diklaim buat kita gitu loh. Nah, itu kan sedikit aneh juga gitu loh. Tapi ya kita belajar dari situ bahwa di dunia ini memang banyak hal-hal yang aneh, yang absurd katanya, yang wah benar-benar parah gitu. Wah, tapi ada juga hal-hal yang Tuhan sediakan buat kita untuk kita bisa hidup di dalamnya. Ya itulah yang kalau kita mau belajar lebih lagi, ya itulah yang disebut dengan kerajaan Allah itu gitu loh. Jadi kalau jadi tadi jelas ya mengapa imam ya, karena ini memang proses dari Allah memberikan suaranya kepada manusia, dan dari suara itulah kita bisa membuat otoritas atau wewenang kepada sesama atau ciptaan. Jadi kita bisa belajar. Jadi intinya gini, intinya suara Tuhan itu nggak selalu bicara dari suara Allah yang benar-benar nyata gitu. Kalau perjanjian lama kita sering dengar itu. Tapi setelah perjanjian baru, dan apalagi setelah abad 19 ketika benar-benar rasio manusia itu menjadi yang utama, sampai munculnya liberalisme dan lain sebagainya. Nah itu kan, wah kita ngomong suara Tuhan gitu ya, kalau enggak ada bukti nyatanya sesuatu yang benar-benar nyata ya diketawain gitu loh. Makanya kita harus belajar untuk hidup bagaimana mendengar suara Tuhan yang sesungguhnya gitu loh. Jadi suara Tuhan dari alam pun kita bisa mendengar suara Tuhan. Dari alam pun ciptaan bisa membuat kita mengenal Tuhan, bisa gitu. Dari orang lain bisa gitu. Dari siapa lagi? Dari mungkin bukan alam tapi hewan gitu bisa. Bahkan dari nonton film bisa gitu. Jadi suara Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi kita harus peka apa yang menjadi suara Tuhan itu, yang membuat kita harus benar-benar mengerti bahwa ketika suara Tuhan itu bersuara buat kita, itu pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan buat kita, dikembalikan lagi kepada Dia. Nah, prosesnya gitu terus. Jadi kita harus sadari ini. Jadi yang pertama-tama harus sadari itu. Nah, yang makanya di dalam kerajaan Allah itu benar-benar sangat unik bahwa kita bisa belajar lah dari perkataan Tuhan Yesus ya tentang kerajaan Allah. Karena kita bicara ini kan menjadi imam dalam kerajaan Allah gitu ya, bukan menjadi imam di mana gitu, menjadi imam keluarga atau apa gitu, bukan, tapi imam dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus tahu tadi proses imam adalah seperti itu. Sekarang di dalam kerajaan Allah itu benar-benar harusnya membuat kita paham bahwa kerajaan Allah itu berbeda dengan kerajaan dunia ini. Kalau kerajaan dunia ini tuh benar-benar yang pertama aja udah pasti kelihatan. Karena kerajaan dunia ini kan ya semuanya serba kelihatan kan. Tetapi seperti yang sudah dijelaskan di bagian pertama kemarin bahwa kerajaan Allah itu bersifat spiritualitas. Jadi kerajaan Allah itu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Lukas 17 ayat 20 dan 21 ini. Itu yang berkata begini, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini dan ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara. Nah, kata di antara ini itu entos gitu, yang sebetulnya artinya adalah di sebelah dalam kamu gitu ya. Jadi kerajaan Allah itu ada di sebelah dalam kita. Jadi kerajaan Allah itu bukan
ini loh kerajaan Allah nyata ada di bumi ini, pemimpinnya ini, orangnya ini, susunan kabinetnya begini. Enggak seperti itu. Dulu pandangan saya juga seperti itu. Dulu pandangan saya bahwa kerajaan Allah itu nanti semua pokoknya pemimpinnya tuh takut akan Tuhan semua gitu kan. Kebayangan saya dulu seperti itu. Ternyata ketika saya paham hal ini, ternyata enggak. Ternyata kerajaan Allah itu benar-benar ada di sebelah dalam kita. Jadi ada di dalam diri kita. Nah, untuk memperkuat itu kalau kita baca di Yohanes ayat 37 sampai Yohanes 7 38 39 ini, barang siapa percaya kepadaku, yang syaratnya percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya, ada penjelasannya, aliran-aliran air hidup itu apa? Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, ada satu ayat lagi yang di Yohanes 14 sampai ayat 23, Tuhan Yesus bilang gini, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan perhatikan ya, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saya bisa bayangin enggak? Roh Kudus ada di dalam hati kita. Bapa dan Yesus Kristus itu ada datang kepada kita dan diam bersama-sama dengan kita. Nah, kalau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Ini bukan bicara kealahannya, keilahiannya dia yang sungguh-sungguh gitu ya. Maksudnya dari ilahinya Tuhan sungguh-sungguh gitu. Kalau itu tinggal di dalam kita, jebol lah kita, nggak kuat lah kita. Orang seperti Musa aja cuma melihat punggungnya, apalagi kalau dia di dalam kita, ya kita hancur pasti. Itu betapa dahsyatnya Tuhan. Tapi ketika Tuhan ngomong gini itu adalah kalau saya pernah dengar orang ortodok itu menggambarkannya sebagai sebuah energi, seperti sebuah energi spirit gitu ya, energi atau spirit yang di dalamnya itu ada kalau kita aplikasikan gitu ya, kalau kita kenal kasih kan itu namanya kasih Bapa gitu kan. Dan kalau Allah Anak itu kan bicara tentang firman Allah kan, tentang hukum-hukum Allah gitu, dan sebagainya. Dan Roh Kudus itu yang mencerahkan sehingga kita semakin mengerti kebenaran. Nah, kalau ada tiga hal ini di dalam diri kita, itu artinya apa, saudara? Kita benar-benar sedang berhadapan langsung dengan Tuhan. Jadi bangsa Israel, satu bangsa berhadapan dengan Tuhan, tapi diwakilkan sama Musa. Tetapi setelah perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, itu benar-benar tandanya tabir bait suci sobek itu ya, terbelah itu kan tandanya bahwa Allah sudah keluar, benar-benar sudah tidak terhalangi lagi, benar-benar sudah bisa menyentuh manusia, berhadapan langsung dengan dia, satu orang manusia. Jadi kerajaan Allah itu ada di dalam diri manusia. Jadi kerajaan Allah itu nggak ada di mana-mana. Tuhan Yesus tadi bilang kan, kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kita nggak pernah tahu kerajaan Allah datang ke dalam diri kita itu kapan. Kita nggak pernah tahu. Makanya jangan percaya kalau ada orang bilang, ini loh kerajaan Allah begini, kerajaan Allah begitu. Saya lebih memahami ketika sebutan kerajaan Allah ini sebetulnya akan keluar dari mulut orang lain. Ketika kita mempraktekkan seluruh sistem dalam kerajaan Allah ini, orang lain akan berkata, iya di sana ada kerajaan Allah. Saya lebih bukan mengharapkan sih, maksudnya lebih ke situ gitu loh ya, karena ini dari dalam diri kita. Kalau dari dalam kita harus bisa mengeluarkan itu lewat tindakan kita. Tuhan Yesus sering bilang bahwa pohon yang baik akan keluar buah yang baik. Dari buahnya lah kamu akan mengetahui gitu. Nah, jadi dari dalam kita kalau ada kerajaan Allah yang seperti itu, bayangin itu sesuatu yang saya bilang
agak gimana ya, bukan mustahil lagi sih bahwa Allah benar-benar sedang membawa kita kepada sesuatu yang lebih lebih apa ya, dalam lagi untuk kita bisa mengenal Dia gitu loh. Makanya kalau kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita, ya bukan cuma hanya di dalam hati, tetapi karena memang manusia itu punya 4 hal esensial, yaitu hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi ini. Nah, inilah yang harus ada di dalam, dan itu ada di dalam diri kita yang satu orang ini. Makanya pemahaman kita itu bahwa pemerintahan Allah itu tidak berbicara tentang pemerintahan yang ada di dunia ini, tetapi itu bicara tentang pemerintahan Allah kepada satu orang manusia, di dalam diri manusia, cuma satu orang manusia ini. Nah, kita harus pahami hal itu. Nah, dari inilah kita harus belajar banyak bahwa kalau Tuhan Yesus bilang bahwa kerajaan Allah itu rahasia, kemudian tabir bait suci sudah terbelah dan kita benar-benar bisa masuk. Nanti saya bisa belajar lebih lagi, dan rahasia-rahasia itu akan diungkapkan terus ketika kita benar-benar memahami bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Gampangannya gini, saudara, kalau ada Allah di dalam diri kita dan kita sadar hal itu, kita berani tidak berbuat dusta, berani tidak berbohong, berani tidak melakukan hal-hal yang jahat. Seharusnya nggak berani kan? Seharusnya. Tetapi apa yang ada pada kita sekarang? Ya, itu yang bisa ngecek siapa? Ya cuma diri kita masing-masing. Saya nggak nuduh setiap kita berdusta, siapa itu enggak. Tapi kita bisa cek diri kita masing-masing, benar-benar review kehidupan kita selama ini bersama Tuhan itu bagaimana. Ada dusta yang semakin banyak atau dusta yang semakin dikit. Nah, itu kan cuma kita yang tahu gitu loh. Karena kerajaan Allah itu ada di dalam kita. Dan kadang kita sering melakukan kejahatan karena kita nggak pernah sadar bahwa Dia benar-benar ada dan itu di dalam diri kita. Jadi pemahaman kita harus benar-benar sampai ke sana gitu ya, bahwa kita menyadari bahwa kita itu sedang berhadapan satu dengan Tuhan. Jadi orang percaya di dalam Kristus itu seharusnya benar-benar sebagai seorang yang kalau sama Tuhan itu nggak main-main. Makanya Rasul Paulus sering bilang kalau kita suruh takut dan gentar gitu loh. Kalau dalam suratnya di Ibrani juga, kalau kita beribadah pada Tuhan itu dengan takut dan gentar gitu loh. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita, dan memang waktu dulu saya juga sering mendengarnya, bahwa kita sering diajar tentang kasih Allah gitu loh. Oh, Tuhan baik, penuh kasih, Dia menjadi sahabat kita. Ketika saya renungkan lagi, ternyata ketika Dia menjadikan kita sahabat, itu bukan berarti kita bisa menganggapnya sahabat. Ternyata ketika Dia menjadi sahabat, posisi kita tetap hamba gitu loh. Jadi kalau kita baca lagi kan, aku tidak lagi menganggap kamu sebagai hamba, tetapi seorang sahabat, karena kamu diberitahukan hal-hal yang lebih mendetail gitu loh. Tapi posisi kita ini tetap hamba, bukan sahabatnya Dia. Tuhan Yesus yang menganggap kita sahabat gitu loh. Pahami hal ini gitu loh. Ketika saya sadar hal itu, saya tahu gitu loh bahwa ini masih banyak sekali hal-hal tentang Tuhan yang aku nggak tahu. Yang saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu, dan saya benar-benar belajar bahwa ternyata Allah itu tidak cuma mengasihi, Allah juga menghakimi. Allah itu punya kedaulatan yang luar biasa, dan banyak hal sekali yang nanti ke depan coba saya jelaskan dari sistem yang ada di dalam kerajaan Allah gitu ya. Makanya rahasia itu benar-benar menjadi akan diungkapkan gitu loh bagi anaknya lah. Kalau saya bilang kita kan memanggil Dia ya Aba ya Bapa gitu kan, sehingga kita punya keberanian untuk menjadi anaknya gitu kan. Makanya kita benar-benar, kalau benar-benar tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam kita, sadar benar-benar, sampai kita benar-benar mempunyai kalau
kalau saya bayangin tuh kayak kita hidup sekarang lah, kayak misalnya saya ketemu istri saya gitu ya, ya sama Tuhan tuh ya benar-benar ada gitu loh. Jadi kesadaran itulah yang harus kita bangun dari hari ke hari gitu loh. Makanya kita harus belajar dari situ. Nah, makanya ketika kita berhadapan dengan Tuhan itu, kita harus mengerti banyak rahasia-rahasia yang Tuhan bukakan. Dengan cara apa ya? Kita jawaban klasiknya ya merenungkan firman Tuhan lah, seperti itu. Jawaban klasiknya seperti itu. Tapi kalau saya lebih cenderung tidak cuma merenungkan, tetapi benar-benar mempraktekkan itu gitu loh dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi benar-benar nyata gitu loh, bahwa kalau aku dapat sesuatu dari Tuhan ya memang itu harus dilakukan, dan apa yang aku dapat, apa yang ada dalam hatiku dan apa yang keluar itu sama. Jadi nggak ada berusaha untuk nggak ada kebohongan lagi gitu, nggak ada dusta, nggak ada kita ngomong rohani ternyata dalam kita busuk itu seperti orang Farisi gitu, nggak bisa. Jadi ada banyak sekali hal yang akan Tuhan berikan. Jadi salah satunya adalah kalau kita mau belajar dari seluruh perkataan Tuhan Yesus tentang tentang kerajaan Allah, itu Tuhan Yesus itu kalau di Alkitab itu ada yang ketika dia melihat kerajaan Allah, kemudian ada masuk dalam kerajaan Allah, ada layak atau disebutnya tidak layak dalam kerajaan Allah gitu. Terus kemudian ada menemukan kerajaan Allah. Nah, ada kalau di Ibrani nanti ada yang karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, maka kita harus beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut gitu kan. Karena Allah adalah api yang menghanguskan. Jadi beribadah di situ itu sebetulnya mengabdi gitu loh. Jadi bukan kalau kita mau belajar lebih detail lagi dari kata mengabdi itu sebetulnya bisa termasuk dalam penyembahan. Dari penyembahan kita kepada Tuhan itu juga salah satu dari mengabdi itu. Nanti kita akan belajar di situ banyak. Jadi yang pertama kita dan anehnya sebelum saya lupa, anehnya dari kata melihat, masuk, layak, menemukan dan mengabdi ini punya hal-hal khusus. Setiap kali Tuhan bilang melihat, itu bicaranya tentang kelahiran baru. Tapi setiap kali Tuhan bicara masuk, itu bicaranya pasti tentang kebenaran. Ketika Tuhan bicara layak, bicaranya tentang penderitaan, tentang sesuatu yang untuk memikul salib gitu, memikul salib. Jadi maju terus bersama Tuhan gitu loh. Jadi kalau menemukan yaitu benar-benar proses jual beli gitu, menemukan gitu. Ada satu proses yang unik gitu loh. Makanya ketika saya temukan hal ini, saya benar-benar wah asik gitu. Dalam kerajaan Allah itu ternyata kita berusaha menemukan banyak banget gitu loh. Banyak sekali harus kita belajar, banyak sekali yang harus kita temukan dalam kerajaan Allah. Makanya kalau firman-Nya bilang carilah dahulu kerajaan Allah, yang pertama-tama ya harus diimani oleh kita, ya kita harus percaya bahwa kerajaan Allah itu ada. Kalau kita nggak percaya kerajaan Allah itu ada, gimana kita mencarinya? Aneh kan? Nggak bisa. Jadi kerajaan Allah itu benar-benar ada dan kita bisa mencarinya. Lewat apa? Lewat perenungan firman Tuhan. Pelajari benar-benar di dalam Alkitab. Nggak cuma kita belajar dari Alkitab, dengerin aja semua pendapat-pendapat orang tentang kerajaan Allah. Ketika kita compare dengan Alkitab, bagaimana ketika itu, renungkan itu. Dan saya percaya kita pasti akan dibukakan rahasia demi rahasia ini. Makanya kita mulai aja ya dari unsur-unsur yang pertama ya. Jadi ada nilai. Saya sebut ini nilai karena memang ini harus ada di dalam untuk menjadi seorang imam kerajaan Allah harus mempunyai nilai-nilai ini. Jadi bukan doktrin atau apa, tapi ini nilainya gitu loh. Jadi ambil nilainya. Kenapa nilai ya? Karena nilai itu benar-benar yang akan membuat kita semakin bertumbuh kepada Dia ketika kita bisa menangkap nilai-nilai ini. Jadi yang pertama itu adalah nilai-nilai melihat kerajaan Allah gitu ya. Yaitu kalau saya kasih tagline gitu ya, menerima anugerah keselamatan dan mengalami pertobatan. Ini yang pertama kali yang harus kita temukan dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata dalam
Injil Yohanes, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang tidak dilahirkan kembali. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, nah kata dilahirkan kembali itu tuh dilahirkan dari atas. Jadi apa ya? Dilahirkannya itu dari Allah gitu loh. Jadi bukan dilahirkan kembali itu, makanya ini konteksnya kan pembicaraan dengan Nikodemus ya. Nikodemus kan bingung, loh gimana caranya orang yang sudah segede aku, setua ini kok bisa masuk lagi ke rahim ibuku dan aku harus keluar lagi, lahir kembali. Enggak bicara seperti itu. Tapi ini benar-benar dilahirkan dari atas. Jadi apa ya, sebuah gambaran tentang keselamatan gitu ya, tentang sebuah hal yang Tuhan beri buat manusia supaya manusia bisa melihat bahwa memang setiap manusia di dalam kehidupannya harus mengalami kelahiran kembali ini. Kalau ingin kenal Tuhan lebih lagi. Jadi makanya dia bilang, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat. Dan kata melihat ini lebih mungkin kalau kita melihatnya seperti mata kita melihat gitu, enggak. Tapi coba bayang ini sebagai mengetahui kerajaan Allah gitu. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, kita mengetahui kerajaan Allah. Ingat aja ketika kita pertama kali terima Tuhan Yesus, itu kan sepertinya kita benar-benar bisa melihat kerajaan itu. Wah, iya ada surga, ada berkat, ada sesuatu yang wah enak-enak semua waktu itu. Terima Tuhan Yesus kan waktu zaman dulu kan ceritanya kayak gitu, nggak ada susahnya gitu. Tapi nyatanya setelah perjalanan hidup berikutnya susah semua. Tapi ya memang itulah proses hidup kita gitu ya. Jadi memang keselamatan itu benar-benar merupakan pengakuan iman ya. Kalau kita belajar di kitab Efesus itu kan memang benar-benar dikatakan bahwa keselamatan itu bukan dari hasil usaha kita, bukan dari hasil pekerjaan kita, tetapi kita diselamatkan oleh iman. Artinya kalau kita percaya di dalam Kristus, ya kita bisa diselamatkan. Nah, tetapi ini yang harus diakui bahwa keselamatan itu beda dengan pertobatan. Karena kita mungkin terlalu sering mendengar, saya bertobat terima Yesus, saya bertobat terima Yesus. Dulu kita sering dengar kata itu kan, sehingga akhirnya kita bilang bahwa kalau mau selamat itu bertobat gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata keselamatan itu benar-benar pengakuan iman. Dan ini yang pertama kali harus dilakukan. Nah, setelah kita mengakui iman kita, makanya di kitab Roma itu dikatakan bahwa inilah firman iman yang kami beritakan. Itu orang yang mengaku Yesus Tuhan dan percaya dalam hatinya, maka ia akan diselamatkan. Jadi ini benar-benar pengakuan iman, bukan hasil usaha kita. Dan itu berasal dari Allah. Enggak ada orang yang bertobat di dunia ini kalau bukan karena sentuhan kasih Allah. Kalau Roh Kudus tidak sentuh kita, kalau kasih Bapa tidak menyentuh kita, kalau firman Tuhan itu tidak menyentuh kita tidak akan pernah bisa bertobat. Menerima keselamatan ini. Nah, proses selanjutnya setelah kita menerima keselamatan itu artinya kita menjadi ciptaan yang baru. Kita diciptakan seperti Adam lagi. Nah, makanya Rasul Paulus sering bilang manusia lama dan manusia baru. Manusia baru itu diperbarui terus-menerus. Manusia baru yang diperbarui lagi dan tidak ada manusia sampai manusia lama kita itu hilang gitu ya. Nah, inilah yang membuat kita harusnya menyadari kenapa kok harus baru lagi. Ya karena ketika kita terima Yesus, mengaku iman kepada Yesus, kita masih punya pemikiran yang lama, kita masih punya sesuatu yang cara berpikir kita cara yang lama. Walaupun tujuan kita sudah beda, orientasi hidup kita sudah beda, tetapi cara berpikir kita masih punya cara pikiran yang lama. Makanya kita butuh namanya pertobatan. Jadi pertobatan itu adalah proses kelanjutan dari keselamatan itu. Kalau di kitab Filipi itu kan jelas ya bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu. Banyak orang yang menggambarkan ini kerjakan keselamatanmu artinya aku melayani Tuhan. Ternyata bukan begitu. Karena kalau kita baca lanjutannya gitu ya bahwa itu ada suatu hal yang membuat kita tuh harusnya yang saya garis tebal itu supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang
tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Jadi kita benar-benar punya sesuatu yang berubah terus. Makanya ciptaan baru itu harus diperbarui dari terus-menerus gitu loh. Makanya kita menjadi ciptaan yang apa ya, benar-benar baru setiap hari gitu. Makanya kalau Kak David kemarin bicara tentang Yohanes 3:16 itu ya, bahwa ya memang percaya itu ya bukan sekali toh, tetapi ya hampir tiap hari kita harus meningkatkan iman kita, rasa percaya kita. Mungkin bukan tiap hari dengan yang sama, tapi dengan pengertian yang lebih lagi, dan itu harus tiap hari. Waktu Ruben main ke tempat saya itu juga dia mengatakan bahwa iman kita itu harus tiap hari baru. Iman yang kemarin jangan dipakai lagi. Dan iman besok ya kita nggak tahu, harus baru lagi, dan seperti itu terus. Makanya pertobatan itu harus terjadi terus-menerus dalam hidup kita, sampai kita benar-benar mengenal anak Allah itu gitu loh, mengenal sampai kita benar-benar punya pengertian yang benar tentang anak Allah itu. Nah itulah proses melihat gitu ya. Jadi pahami dulu bahwa keselamatan itu beda dengan pertobatan. Keselamatan adalah dengan iman, dan pertobatan itu benar-benar membutuhkan sebuah keselamatan dulu gitu loh. Dan keselamatan itu akan membawa kita kepada proses-proses yang lebih lagi tentang pertobatan ini. Mungkin saya lanjutkan aja supaya tidak terlalu lama. Jadi kita pahami ya tadi keselamatan ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam nilai-nilai kebenaran. Jadi untuk memahami kebenaran kita harus tahu dulu apa itu kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu pasti ada tiga sifat ini yang memang nggak bisa dilepaskan. Kebenaran itu pasti bicara tentang bahwa kebenaran itu universal. Kita nggak bisa, kebenaran menurutku, gitu nggak bisa. Jadi kebenaran semua orang harus tahu itu kebenaran. Ini dah sifat dasar kebenaran ya. Jadi kalau selama ini gimana kita bisa sampai mengerti kebenaran itu universal? Makanya nanti kita belajar lebih lagi. Coba dipahami dulu bahwa kebenaran itu harus universal. Jadi makanya karena keuniversalan inilah, makanya waktulah yang akan membuktikan gitu ya. Bukan ketika aku ngomong kebenaran gitu berarti sekarang ini kebenaran. Enggak, itu akan dibuktikan. Makanya Tuhan Yesus juga wanti-wanti sama kita. Ada nabi-nabi palsu, dari buahnya lah kamu akan lihat. Ya, nabi palsu itu enak, bisa ngomong ini kayaknya benar. Ternyata ketika lihat buahnya beda gitu kan. Ada proses bahwa kebenaran itu benar-benar universal dan membutuhkan proses waktu itu. Yang berikutnya ada kebenaran itu objektif. Jadi nggak mungkin kebenaran itu subjektif. Jadi objektif. Jadi ya memang kebenaran itu nggak bisa dipaksakan dari salah satu pandangan aja. Benar-benar objektif dan semua akhirnya akan melihat bahwa itu benar gitu loh. Dan sifat kebenaran yang ketiga itu mutlak atau absolut. Jadi nggak ada, kalau di dalam kebenaran itu ya adanya cuma ya benar, nggak ada benar sih tapi gitu nggak ada. Jadi pasti bukan masalah setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, enggak, kebenaran ya kebenaran gitu, mutlak, absolut gitu loh. Dan itulah benar-benar nyata dan nggak bisa dibohongin lagi. Nah makanya kalau kayak gini nih, coba bayangin saudara, manusia mana yang bisa mencapainya? Saya yakin jawabannya mereka pernah ada. Karena itulah kebenaran itu cuma hanya pada Allah gitu loh. Makanya kalau kita ingin mengenal kebenaran ya sebetulnya tujuannya ya kita mengenal Allah itu. Bagaimana pengenalan ini ya seperti yang tadi Yuda share di grup tadi ya, tentang bagaimana kita harus bukan menjadikan Tuhan sebagai observasi gitu ya, tapi benar-benar mempelajarinya secara teologi ya gitu ya. Itu memang benar-benar ada ilmu kealahan, dan itu benar-benar sebuah ilmu yang kalau saya bilang bisa membuat sesat dan bisa membuat enggak gitu loh, tergantung pengajarnya siapa, dapatnya dari mana, dan dari penelitian. Dan ternyata kalau kita belajar itu penelitian teologi itu udah ngabisin ratusan tahun, dan wah itu begitu luar biasanya Alkitab itu dikritik sedemikian rupa ya tetap aja
tetap aja bisa memberi jawaban, dan sampai sekarang dia benar-benar punya otoritas yang tinggi. Alkitab itu luar biasa banget. Nanti ya lain waktu lah kalau mau bicara tentang hal ini, dan juga mungkin lebih paham hal ini gitu. Nah, makanya kalau kebenaran kayak ini nggak ada, nah terus kalau kita berpikir tuh bagaimana? Nah, kita coba pelajari ini ya, bahwa kenapa manusia itu tidak pernah mencapai kebenaran yang universal itu, tidak pernah mencapai kebenaran yang objektif, tidak pernah mencapai kebenaran yang absolut. Ya karena kalau manusia berpikir, itu mesti opininya pribadi. Karena berdasarkan pengalamannya, perasaannya, sesuatu yang ada di dalam dirinya, semuanya subjektivitasnya, terus pilihan-pilihan pribadinya. Nah, kalau saya suka dengan yang ini, nggak suka dengan yang ini, ya akhirnya itu bercampur baur gitu loh. Bercampur baur. Nah, manusia berpikir mesti seperti itu. Makanya ketika kita konteksnya ini kita mau melayani Tuhan gitu ya, akhirnya yang muncul apa? Obsesi untuk menyenangkan Tuhan, obsesi kita untuk melayani Tuhan, obsesi kita untuk membuat diri kita itu tanda petik bisa membantu Tuhan gitu. Dan sampai akhirnya obsesi inilah yang menjadikan itu sumber keinginan. Ya, keinginan yang tidak berdasarkan kebenaran, yang artinya ini berdasarkan opini pribadi kita, subjektivitas, pilihan pribadi kita. Nah, keinginan ini yang menjadi sumber dosa. Kalau di Yakobus kan dituliskan ya bahwa kamu tuh berdosa karena keinginanmu. Kalau keinginan itu sudah dibuai matang, maka jadilah dosa gitu loh. Nah, ya ini manusia berpikir pasti seperti itu. Enggak ada manusia yang bisa berpikir benar, universal, absolut, dan objektif. Enggak pernah ada. Nah, makanya kita belajar bagaimana sih manusia bisa mengambil keputusan hidupnya gitu ya. Jadi dalam mengambil keputusan hidup tuh manusia sangat, untuk mengerti kebenaran ini kita pegangannya ada di mindset. Jadi mindset itu benar-benar sebuah cara berpikir manusia, bagaimana dia memandangnya gitu loh. Dan ini enggak bisa terlepas dari setiap manusia siapapun. Ketika kita memikirkan sesuatu yang enggak benar pun, ya timbulnya juga dari mindset ini. Jadi gampangnya gini, kalau misalnya saya bicara tentang mungkin ada surga yang misalnya surga yang kalau pengetahuan saya tentang surga itu adalah sesuatu yang kenikmatan, kenyamanan, sukacita, seneng-seneng gitu kan. Nah, kalau surga itu seperti itu, nah, mindset saya ini berpikir, wah aku ini sukanya kopi gitu. Makanya, wah nanti di surga saya akan ditemani oleh 72 single origin gitu, yang rasanya akan menyenangkan tiap hari gitu, wah beda-beda terus gitu. Nah seperti itu gitu loh, mindset saya udah berpikir seperti itu. Nah kalau mindset saya punya pikiran seperti itu, kemudian hati saya menyetujuinya, akhirnya itu menjadi pandangan kita, perspektif kita, worldview atau presaposisi ya sebutannya, atau praanggapan yang akhirnya dengan pemahaman-pemahaman yang kemudian kita baca, kita rasakan, kita mengalami pengalaman hidup dan seterusnya, itu jadi kepercayaan dan kemudian persepsi kebenaran dan akhirnya jadi keputusan hidup kita. Nah, hal ini itu pasti terjadi gitu loh. Nah, makanya kalau di area yang pink ini ya, apa yang kita lihat dan kita rasakan, kita tidak pernah bisa kendalikan itu. Karena itu datang dari luar. Dan kadang tidak bisa dikendalikan, kecuali memang kita sedang mengarahkan mindset kita kepada sesuatu. Jadi ada hal-hal yang misalnya, kenapa kok aku bisa jadi benci sama orang, misalnya gitu ya. Karena memang dulunya aku dipukuli, aku dibully, aku disiksa, dan lain sebagainya. Akhirnya itu menimbulkan sebuah urutan yang seperti ini tadi, akhirnya keputusan hidup kita adalah membenci gitu loh. Dan kadang nggak bisa kita kendalikan itu. Nah, makanya mindset ini harus benar-benar kita pahami bahwa cara pandang kita itu bagaimana. Nah, kalau kita dalam area semakin memahami kerajaan Allah, makanya mindset kita dalam menjalani hidup ini ya mindset kita harus diarahkan kepada kerajaan Allah. Dan makanya kalau kita nanti bicara di area keempat menemukan apa gitu, nah itu bicara tentang pikiran dan emosi ini, karena pikiran dan emosi itu benar-benar
memegang peranan penting di dalam keputusan mindset ini. Kalau pikiran itu, emosi itu sudah mulai mindset ini dikendalikan oleh itu, makanya hatinya pasti setuju. Jadi makanya kalau apa yang dilihat ini, makanya di dalam kerajaan Allah itu suatu hal yang paling luar biasa itu adalah pikiran dan emosi ini, yang artinya apa? Kita bisa lihat di Filipi gitu, itu ada bicara hendaklah di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga di dalam Kristus. Nah, kalau pikiran dan emosi ini adalah pikiran Kristus, makanya dari mindset sampai seterusnya kita benar-benar akan, walaupun ininya di sininya ada sesuatu yang nggak beres gitu, membuat kita mau sakit hati karena ada pikiran dan perasaan Kristus, kita nggak jadi sakit hati. Malah kita akan membuat sakit hati itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ya, makanya coba dipahami ya. Ini memang agak agak satu hal yang butuh penjelasan panjang sih, sebetulnya nggak bisa cuma sebentar. Tapi coba dipahami arahnya seperti itulah kira-kira. Jadi ini benar-benar karena hal inilah manusia berpikir seperti ini. Makanya ketika kita mengenal Allah itu hasilnya seperti ini. Banyak perspektif, banyak pandangan gitu ya tentang Allah. Ini memang panahnya ada yang sengaja ke sana, ada yang sengaja ke sana. Karena memang di dunia ini kan ada yang nggak ngarah ke Allah sama sekali, bahkan ada yang cuma diem aja. Ya, makanya tapi kalau kita lihat kan banyak sekali pandangan-pandangan. Seperti akhirnya kalau di dunia ini kan kita sering dengar ada aliran-aliran yang disebut aliran-aliran gitu ya, ada Lutheran, ada karismatik, ada Pentakosta, ada pandangan-pandangan itu, perspektif itu banyak sekali. Dan kalau kita nggak paham tentang mereka ini, ya itulah yang membuat kita jadi salah paham. Dan kalau salah paham ini terus dilanjutkan, itu akhirnya jadi paham yang salah gitu loh. Makanya hati-hati ketika ada pandangan yang banyak di dunia ini itu, ya kita harus coba refleksikan itu. Makanya saya bilang Alkitab itu harus benar-benar jadi pegangan kita gitu loh. Jadi kalau ada pandangan-pandangan tertentu yang memang tidak, Alkitab tidak istilahnya tidak menyetujuinya gitu ya. Tidak menyetujuinya ya tinggalkan pandangan itu dan mulai beralih ke arah pandangan yang benar-benar bisa menuju Allah gitu loh. Jadi terus gitu loh. Jadi dalam kehidupan ini memang faktanya memang begitu, kita nggak akan lepas dari pandangan-pandangan ini. Makanya harus belajar banyak gitu loh. Kenapa Allah itu harus Tritunggal? Kenapa enggak Unitarian gitu ya? Karena memang di Alkitab kalau kita tahu Allah itu Tritunggal, benar-benar semua yang ada di Alkitab itu ya memang Allah itu Tritunggal gitu loh, bukan Allah yang Unitarian. Dan banyak hal-hal kalau ngikuti orang-orang Unitarian itu ya kayaknya jadi kontradiksi gitu loh, walaupun kalau Alkitab itu tidak dilakukan sesuatu yang benar-benar baik ya susah gitu loh. Makanya kita harus benar-benar memegang dari pandangan-pandangan ini, jangan sampai kita masuk dalam hal yang salah paham dan mempunyai paham yang salah gitu loh. Makanya kita harus hati-hati banget. Kalau kita mau belajar tentang Allah itu benar-benar harus hati-hati. Kita harus banyak warning-nya gitu ya. Banyak warning-nya dan kita harus bisa mengerti itu. Ini dipahami dulu ya sebagai bahwa kebenaran itu ya memang seperti itu. Memang kebenaran itu banyak sekali yang menutupi. Jadi kebenaran itu nggak akan mudah ditemukan. Pasti ketika kita menemukannya ya karena memang ada karya Roh Kudus itu yang ada di dalam diri kita yang akan membukakan itu. Nah, sekarang kalau kita mau ngerti kebenaran ya seperti waktu beberapa chat yang lalu ketika ada unsur-unsur, kalau kita kenal kebenaran itu validasinya gimana gitu loh. Kalau kita bilang Roh Kudus itu ada pada kita, tuh validasinya gimana gitu kan. Nah, itu kan yang banyak sekali menjadi sebuah hal yang harus kita ketahui gitu loh kalau kebenaran. Jadi kalau dari skema ini kita bisa lihat bahwa di Yohanes 17 itu kan bilang kalau kuduskanlah mereka, ini doanya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus berdoa gitu, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran gitu loh. Jadi kalau kita mengarah kepada kebenaran,
itu lihat panah ke atasnya. Itu pasti akan semakin kudus. Tapi kalau kita jauh dari kebenaran, artinya di bawah ini kita melakukan kesalahan, kita akan semakin dusta. Nah, kalau kita ada di tengah-tengah, kita akan abu-abu, tidak jelas gitu, pelin-pelan, bimbang, atau mungkin di kitab Wahyu ada suam-suam kuku gitu, makanya dimuntahkan sekalian. Karena bagaimanapun juga Allah ingin kita menuju ke kebenaran itu. Jadi saya tidak tahu proses kehidupan masing-masing kita bagaimana, tapi kalau kita mengenal kebenaran itu pasti semakin kudus. Ya validasinya itu aja gitu loh. Validasinya membuat kita semakin kudus, nggak ada kebohongan lagi dalam diri kita. Makanya kalau tadi awal saya bilang kalau ada Allah Tritunggal itu dalam diri kita, sampai kita berani berdusta, itu kan aneh gitu loh. Itu benar-benar aneh. Itu benar-benar apa ya? Tidak tahu sebutannya apa. Sampai Tuhan aja bisa kita bohongi itu kan benar-benar ngeri gitu loh. Nah makanya skema ini benar-benar bisa coba ya dipahami gitu. Semakin kita mengenal kebenaran, pasti kita akan semakin kudus. Tetapi kalau diri kita semakin banyak dustanya, nah itu berarti hati-hati. Kita sedang menuju kepada kesalahan yang semakin dalam. Kalau kita sudah menuju kesalahan semakin dalam, itu pasti akhirnya akan menolak Allah. Sumbernya pasti di situ. Makanya kitab Malaiki itu benar-benar akan membuka di zaman akhir ini bahwa maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Akan kelihatan gitu loh. Jadi kita tidak bisa sembunyi juga, karena nantinya akan muncul juga dalam komunitas kita pun kita bilang kudus. Nah, ketika perjalanan hidup kita bersama-sama gitu, ya, nanti kelihatan mana yang kudus benar-benar semakin mengenal kebenaran atau arahnya beda gitu loh. Makanya kerajaan Allah itu benar-benar apa ya, sesuatu hal yang di dalamnya cuma ada terang, di dalamnya nggak pernah ada kegelapan. Jadi di kerajaan Allah yang namanya gelap-gelap, yang namanya sembunyi-sembunyi, yang namanya tersembunyi sifat hati, niat hati yang jelek-jelek itu nggak akan pernah ada. Di dalam kita berkomunitas, ketika hal-hal itu muncul, ya artinya itu membuktikan bahwa kita harus bertobat. Ketika kita sadari harus bertobat, kembali kepada kebenaran. Nah, ini hal yang harus kita pegang, bahwa di dalam kebenaran, dengan semakin kita mengerti Bapa, semakin mengerti Yesus Kristus, semakin mengerti Roh Kudus, yang sumbernya itu ada dari Alkitab, benar-benar kita akan semakin kudus. Itu validasinya. Kalau kita nggak semakin kudus ya tahu sendiri. Itu berarti kita pasti akan menolak Tuhan. Nah, ini yang di area kebenaran ya, masuk dalam kerajaan Allah itu ya. Dan kemudian kita akan masuk ke layak. Jadi kalau layak itu adalah beriman dalam penderitaan. Di Lukas 9:62 itu Tuhan Yesus berkata gini, setiap orang yang siap untuk membaca tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi ini bicara tentang seorang yang membaca tapi menoleh ke belakang. Ini adalah bicara tentang apa? Kita maunya kembali ke masa lalu. Wah, GTA 1 enak ya gitu. Padahal GTA 1 sudah bubar dengan sukses. Walaupun yang bubar sebetulnya cuma organisasinya lah. Orang-orangnya masih ada semua. Orang-orangnya masih gagah perkasa, masih tetap pegang John the Baptist Generation. Tapi lupa spiritnya apa aja ya. Nah, tapi coba kita pahami sendiri gitu loh bahwa kebenaran ini tuh bahwa bicara tentang membaca itu ya terus maju gitu loh. Nggak bisa menoleh ke belakang. Jadi kita nggak harus kembali ke masa lalu terus. Apalagi ketika kita dalam penderitaan. Wah, enak zamanku toh, nah, gitu kan. Enak zaman dulu ya. Wah, enak zaman ini ya, enak zaman itu ya. Wah, kita rasanya susah gitu loh. Makanya di dalam penderitaan itu benar-benar menguji kita sebagai orang yang cinta Tuhan itu hanya karena emosi atau enggak sih? Benar-benar cinta Tuhan enggak? Dulu ceritanya apa? Kalau kalaupun Tuhan tidak menolongku, aku akan tetap mengasihinya gitu. Wah, gagah perkasa gitu ngomongnya. Tapi ketika penderitaan itu muncul, aduh,
Tuhan ada nggak sih? Tuhan itu ada nggak sih? Kita jadi bingung sendiri, sampai akhirnya bimbang dan lain sebagainya. Nah, makanya penderitaan yang ada, saya nggak tahu saudara ngalami penderitaan apa, dan saya yakin kita pasti beda-beda. Saya anggap di sini udah paling nggak stempel sahnya menjadi Kristen itu udah 20 tahun lebih lah. Stempel sahnya gitu ya, bahwa kita menjadi Kristen udah 20 tahun lebih gitu, pasti mengalami sesuatu yang rasa nggak enak, yang rasanya Tuhan tuh di mana sih gitu loh. Sampai kalau kita ingat di Mazmur 22 kan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku gitu loh. Aku sudah berdoa, tidak juga aku tenang. Aku sudah menghampiri engkau, tapi tidak ada damai dalam hatiku. Wah, puitis banget ya Mazmur itu ya. Wah, ini masa penderitaan itu. Dan kalau kita bicara penderitaan, itu sebetulnya kita sedang bicara kedaulatan Allah. Dan lucunya kalau kita bicara kedaulatan Allah itu, penderitaan yang sama yang dialami oleh seseorang, ketika trik-triknya dia atau tips-tipsnya dia lolos dari penderitaan itu, tanda petik ya lolosnya, dipraktekkan ke orang lain, belum tentu itu bisa sama terjadi. Dan ini benar-benar nggak bisa gitu loh. Makanya saya bilang di awal bahwa kita tuh sedang berhadapan langsung dengan Allah. Allah salah satunya adalah Allah yang berdaulat. Nah, kalau Allah yang kedaulatan Allah itu artinya apa? Ketika Tuhan sudah berencana, dia pasti terjadi. Firman yang keluar dari mulut Tuhan pasti nggak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia. Nah, makanya kalau ketika kita ngalami penderitaan itu, ngalami sesuatu yang nggak enak, apalagi ini bicara tentang Tuhan, rasanya aku sudah melakukan semuanya ya Tuhan, hidupku ini udah untukmu. Kenapa kok aku masih gini-gini aja, aku nggak ngalami sesuatu yang jadi kaya raya gitu, yang bisa memberkati banyak orang dengan kekayaanku gitu. Aku ya gini-gini, kenapa gitu? Why, selalu berkata why. Ya mungkin ada, ya maaf kalau menyinggung gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang misalnya orang terkasihnya dipanggil Tuhan, marah sama Tuhan, why gitu. Why, selalu bertanya why. Tapi itulah kedaulatan Tuhan. Dan kedaulatan Tuhan itu kita bisa belajar dari sini ketika kita mengalami sesuatu yang enak itu dari 3 kisah ini ya. Ada kisah Yunus, ada kisah Yusuf, dan Ayub. Sebenarnya masih banyak juga kisah-kisah yang lain. Tetapi paling enggak tiga kisah ini benar-benar mewakili sebuah penderitaan tentang kedaulatan Allah. Yaitu kisah Yunus itu bicara tentang penderitaan yang karena kesalahan sendiri. Saya tidak perlu bahas banyak di sini karena memang itu sudah umum gitu ya. Tapi kan kita tahu ya ceritanya Yunus ya, bahwa dia disuruh ke sini, misalnya dia suruh ke Aceh itu malah perginya ke Papua gitu, berlawanan gitu. Tapi kejadian akhirnya tetap aja Niniwe bertobat. Kejadian akhirnya tetap aja karena itu mah kedaulatan Tuhan gitu loh. Ya seperti kisah Simpson juga. Simpson itu udah muter-muter jadi jahat jadi ini, di akhir hidupnya tetap aja dia menyelesaikan. Ada orang Filistin yang mati sedemikian banyak ya udah dihitung semua sama Tuhan gitu loh. Nah, kalau kisah Yusuf itu beda. Jadi penderitaan ini dipersiapkan untuk perkara penyelamatan. Dan kadang kita nggak pernah tahu gitu loh. Kalau kita nggak dengar cerita akhirnya Yusuf kan, kita waktu kejadian itu terjadi kan nggak pernah tahu kan prosesnya kayak apa. Nah, ini juga mungkin nggak perlu penjelasannya. Yang sering terjadi adalah ketika ini ada orang baik, ada orang saleh, tetapi mengalami penderitaan. Nah, kita belajar dari sini. Jadi ada sesuatu yang memang agak unik di sini. Kalau bicara tentang hal ini, bahwa ketika Tuhan, kalau kita kan tahu ya narasinya ya, Ayub itu begini dari awal kita baca kitab Ayub kan udah tahu narasinya, bahwa Ayub itu dibiarkan Tuhan untuk dicobai oleh iblis gitu kan. Tapi kalau di dalam posisinya Ayub dan di dalam posisinya teman-temannya Ayub, sahabat-sahabatnya Ayub, mereka nggak tahu. Jadi kita harus pahami ini. Makanya ketika Ayub bertobat, itu bukan karena Ayub bertobat karena dosa tertentu gitu ya. Ayub tetap saleh, bahkan ketika dia punya borok yang banyak pun dia tetap saleh. Tapi yang membuat Ayub salah paham
tentang Tuhan itu apa gitu loh. Jadi yang membuatnya salah paham itu karena dia berbicara dan berpikir tentang hal-hal yang tidak ia pahami tentang Tuhan. Jadi sampai Tuhan sendiri bawa dia dan akhirnya Tuhan ngomong, memangnya kamu tuh di mana ketika aku meletakkan dasar bumi? Bahkan Tuhan menyebut makhluk mitos di situ. Bahkan Lewiatan aja itu cuma mainanku, mainanku, mitos-mitos yang ada di dunia itu cuma mainanku gitu loh. Sampai akhirnya yang membuat Ayub sadar itu ya hal-hal yang kita nggak tahu tentang Tuhan, tapi kita seperti protes sama Tuhan gitu loh. Sesuatu yang baik yang mungkin Tuhan berikan buat kita, tapi kita protes karena kita menderita. Nah ini yang sedikit danger. Makanya Ayub benar-benar bertobat dengan berkata, dengan mataku sendiri aku melihat Tuhan. Bukan dari kata orang lagi. Karena dulu aku mendengar dari kata orang, tapi sekarang lihat, aku melihat dengan mataku sendiri. Nah, para sahabat Ayub juga. Para sahabat Ayub itu bilang, wah kamu tuh pasti berdosa karena kamu mengalami hal ini. Makanya segala sesuatu yang kita nggak tahu penyebabnya, tapi kita lihat dari mindset kita, nah itu yang danger. Kadang kita juga ketika orang lain berbicara tentang satu hal gitu, dari mindset kita, itu menjadi satu kesalahan, malah kadang kita melawan Tuhan gitu loh. Kayak misalnya lah, saya ambil contoh aja, ini nothing personal ya. Ketika kemarin di chat kan juga ada kan, ketika Adi Harso nulis gitu, itu kan dia nulis kekristenan itu simple gitu. Lakukan aja doa Bapa kami, selesai gitu kan. Ya, itu dari mindsetnya Adi gitu loh. Mindsetnya Adi Harso bila seperti itu gitu loh. Tapi kalau saya melihat dari mindset kacamata saya, enak wae cuma itu. Ngapain kalau cuma itu ya berarti kalau begitu ya cuma kitab Kejadian itu isinya doa Bapa kami, Keluaran doa Bapa kami, semua doa Bapa kami. Cara prakteknya gimana di situ semua gitu loh. Kenapa kok kitab Kejadian sampai Wahyu itu ada gitu? Ya, itu kan benar-benar beda kalau saya memandang dari mindset saya gitu loh. Makanya terjadilah konfrontasi dan akhirnya perang ayat, benci-bencian, saling gigit, saling menelan. Nah, tapi jangan saling membinasakan. Firman-Nya bilang gitu. Jadi nggak masalah gitu loh. Jadi makanya ketika melihat sesuatu jangan melihat dari mindset kita, tapi coba pahami dari mindsetnya orang lain itu. Kita coba pahami. Jadi di dalam kita berdiskusi, di dalam kita menggali lah istilahnya, menggali kerajaan Allah ini. Harusnya ya menurutmu gimana sih gitu loh. Jadi kita bisa tahu mindset kita itu seperti apa, mindset kita seperti apa. Dari mindset yang berbeda ini, sebenarnya di dalam kerajaan Allah bisa satu. Nah ini yang kita harus belajar benar-benar dari kisah Ayub ini gitu loh. Makanya hati-hati ketika kita menasihati orang, padahal kita nggak tahu proses yang sedang Tuhan lakukan terhadap orang itu apa gitu loh. Kita nggak tahu dan kita ikut ngomong aja gitu, ikut nimbrung aja. Hati-hati. Dan ini para sahabat Ayub juga kena hukuman dari Tuhan gitu loh. Makanya kan kita benar-benar harus hati-hati dari kisah ini. Tapi yang jelas kedaulatan Tuhan itu pasti akan membuat semuanya terjadi. Semuanya terjadi dan benar-benar mengarah ke arah yang Tuhan inginkan. Jadi gampangnya gini, kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, kalau kita nggak percaya, ya pasti ada orang lain yang akan Tuhan pakai gitu loh. Kalau kita nggak mau terlibat di dalamnya, ya pasti ada orang lain yang akan menghidupi kerajaan Allah itu. Jadi ya be simple aja gitu loh. Jadi ya kalau kita mau hidup bersama-sama di dalam pengertian dalam yang kerajaan Allah ini, berkomunitas yang benar, berkomunitas yang benar-benar pingin istilahnya mengeluarkan kerajaan Allah yang ada dalam diri kita supaya orang lain bisa melihat bahwa kerajaan Allah itu ada, ya kita lakukan itu dengan memandang mindset masing-masing yang berbeda itu. Karena memang mindset inilah membuat kita itu berbeda. Tapi dari perbedaan ini, kalau kita punya pikiran dan perasaan Kristus, kita pasti akan bisa hidup rukun. Nah, makanya sadari benar-benar bahwa kedaulatan Tuhan itu benar-benar akan mengajar kita. Kalau kita mengalami sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang itu
ingatlah bahwa itu kita sedang berproses dalam kedaulatan ini. Dan selanjutnya, biar cepat nanti saya dikejar-kejar waktu ini, selanjutnya adalah nilai-nilai menemukan kerajaan Allah gitu ya. Jadi kalau menemukan kerajaan Allah itu perumpamaan yang kita sering dengar, yaitu perumpamaan tentang harta terpendam itu ya. Jadi kalau harta terpendam itu bicara tentang sesuatu yang nyata, yang ada bendanya. Makanya yang dijual ya hartanya gitu loh. Hartanya dijual. Nah, tetapi kalau kita selidiki lagi tentang harta surgawi gitu loh. Dan ini sedikit unik sih memang di harta surgawi ini konteksnya adalah pertama bicara tentang nabi-nabi palsu, kemudian bicara tentang pohon yang baik pasti mengeluarkan buah yang baik, dan kemudian bicara tentang harta yang di bumi yang ngengat dan karat merusaknya, kemudian pencuri membongkarnya, dan di mana hatimu berada di situ, dan yang terakhirnya pilihlah Allah atau Mamon. Jadi sumbernya di situ. Jadi ini benar-benar harta surgawi yang harus dimengerti gitu loh. Jadi harta surgawi yang dimengerti itu coba diperhatikan ya dari kata karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi ini bukan bicara tentang sesuatu yang susah dibayangkan. Kita lihat aja harta kita tuh sering kemana gitu loh. Makanya ya di situ hati kita berada. Jadi kalau kita hidup di kerajaan Allah, ya seharusnya harta kita juga hidupnya di kerajaan Allah. Pastinya seperti itu. Nah, makanya kita nanti di dalam proses menemukan ini ada sistem-sistem kehidupan yang benar-benar harus kita temukan, dan harta kehidupan dalam kerajaan Allah itu memang benar-benar yang sudah saya bilang tadi di awal waktu kita bicara mindset, itu perasaan dan pikiran Kristus, dan itu hanya ditukar dengan sesuatu yang paling berharga di dalam hati kita, di dalam diri kita maksudnya. Apa itu? Ego kita namanya. Karena ini spiritualitas, nggak bisa dijual dengan harta kita, kemudian kita berikan untuk kerajaan Allah, selesai, enggak. Ini bicara spiritualitas. Spiritualitas itu lawannya itu cuma egonya kita. Tuhan itu pengen banget tinggal dalam hati kita. Tetapi yang membuat susah tinggal ya karena ego kita. Karena kita yang menolak Dia. Bahkan sampai kita bilang bahwa kita mengenal kebenaran pun, kadang kita masih susah melepaskan ego ini gitu loh. Kita masih susah benar-benar melepaskan ego. Tapi ini adalah proses ya. Jadi bukan berarti ketika kita menemukan kerajaan Allah terus egonya langsung hilang semua. Enggak, ini proses. Karena di dalam kerajaan Allah itu ada banyak sistem kehidupan yang kalau saya coba gali gitu ya, ada banyak banget. Jadi ya dalam sistem kehidupan kerajaan Allah itu selalu sumbernya ada dari raja. Kalau di kitab Roma 11:36 itu kan jelas ya, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Nah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi sumbernya itu tetap dari Dia, kemudian dikerjakan oleh Dia, dan kembali lagi kepada Dia gitu. Nah, itulah dalam sistem dalam kerajaan Allah. Makanya kalau dalam kerajaan Allah ini, nah inilah yang berusaha kita temukan di dalam kerajaan Allah itu. Dalam kerajaan Allah itu ada apa aja sih gitu loh. Kehidupan apa aja sih? Seluruh kehidupan yang ada di dunia ini itu ada di dalam kerajaan Allah. Cuma caranya, pandangannya yang berbeda. Jadi saya ambil nanti saudara bisa pelajari lah ini. Tapi yang jelas saya dalam kehidupan sosial gitu ya. Kita tuh nanti berkomunitas. Nah, berkomunitas gimana? Ya, kita akan diam bersama dengan rukun. Diam dengan rukun dengan cara apa? Dengan kehidupan saling. Nah, gimana kita bisa saling merendahkan diri? Bagaimana kita bisa menundukkan diri? Bagaimana kita saling mengasihi? Itu kalau kita tidak temukan benar-benar ada kehidupan sosial seperti ini, kita tidak akan pernah bisa menjual ego kita. Karena kita harus banyak kompromi, banyak sesuatu yang istilahnya kalau kita merasa kuat di dalam kebenaran, dan kadang kita harus merendahkan diri untuk membawa orang ini tuh, yuk kita hidup dalam kerajaan Allah. Tapi kalau kita gambaran dari Rasul Paulus kalau tidak salah di 1 Korintus 9 itu, dia bilang kalau aku
sama orang-orang yang lemah hatinya, aku akan menjadi orang yang seperti orang yang lemah hatinya. Supaya kalau aku ada di dalam lingkungan orang yang taat hukum Taurat, aku akan hidup seperti mereka. Jadi walaupun aku sendiri hidup dalam kasih karunia, ya supaya apa? Aku bisa memenangkan mereka. Itu kalau enggak ego kita yang kita jual, enggak mungkin kita bisa lakukan itu. Rasul Paulus nggak bisa lakukan itu kalau egonya masih ada. Makanya demi Kristus, demi Raja itu, aku harus siap jual egoku. Nah, makanya coba temukan sistem apapun yang ada dalam kehidupan kerajaan Allah itu, temukan itu, temukan, dan nanti prosesnya pasti ketemu. Iya, aku siap nggak jual egoku. Aku siap nggak jual untuk mengalah demi Kristus gitu loh. Nah, nanti coba ditemukan lebih jauh lagi. Jadi kita terus belajar. Jadi makanya kerajaan Allah itu nggak pernah selesai. Seumur hidup kita akan terus berusaha untuk menemukannya. Kalau kita udah bilang menemukan, masih ada hal-hal yang lain yang belum kita temukan dalam kerajaan Allah, dan itu pasti Tuhan akan bukakan. Karena ini bicara tentang rahasia Tuhan itu, nggak pernah Tuhan membuka rahasia itu langsung jurang banyak gitu, enggak. Tapi sedikit, dan akhirnya jadi banyak. Nah, demikian juga kalau kita menjadi sesat gitu ya, itu juga mulainya juga jadi sedikit, lama-lama menjadi sesat. Sama, tapi ingat ke proses kebenaran tadi. Ketika kita mengenal kebenaran, itu pasti kita akan semakin benar, semakin kudus. Semakin kita mengenal kebenaran, arahnya pasti semakin kudus, bukan semakin dusta. Jadi dipahami itu, saudara. Jadi kemudian untuk yang berikutnya adalah mengabdi kepada raja. Mengabdi kepada raja itu benar-benar sebuah hal yang harus kita ketahui benar-benar, karena ini banyak yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Jadi ayatnya bilang gini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Lihat yang garis tebal itu, beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Nah, Tuhan Yesus memberikan warning nih kepada kita nih. Jadi kalau beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan itu dengan kata mengira. Jadi kadang kita mengira kita sudah melakukan firman. Kadang kita mengira kita melakukan kebenaran. Ternyata itu bisa saja salah. Jadi lihat di Yohanes itu ada yang dituliskan begini, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Kadang kita merasa kita berbuat bakti kepada Allah, ternyata yang kita lakukan adalah salah. Iya kan? Terus ada lagi yang bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir akan banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Nah, pada hari itu aku akan berterang pada mereka dan aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala. Ini salah satu mengira. Lihat, sakti loh melakukan mukjizat, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan. Sakti loh ini. Ini saya aja nggak bisa loh. Saya nggak pernah melakukan mukjizat. Mengusir setan juga kayaknya nggak tahu, dulu asal tengah-tenging setannya pergi enggak. Rasanya saya nggak pernah lakukan ini gitu loh. Tapi ini ditolak sama Tuhan. Jadi ada dua hal, ada kata yang mengira ini yang danger ya. Jadi, nah sekarang kita harus cari sebetulnya apa sih yang cara berkenan itu gitu loh. Kalau kita baca di Pengkhotbah itu ada bilang gini, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berbuat jahat. Jadi cara yang berkenan, yang pertama itu adalah mendengar. Yang kedua adalah memperhatikan. Memperhatikan dan mendengar apa? Mendengar suara dan memperhatikan. Ketika kita dulu ada di gereja rumah,
kita sering kritik gereja gedung. Kita kritik, wah kayaknya gagah perkasa gitu kritiknya. Ternyata saya sadar bahwa sekarang hal itu salah. Hal itu benar-benar salah. Karena ketika saya tahu tentang mindset, saya benar-benar, oh ternyata mindsetnya gereja gedung dan mindsetnya gereja rumah itu beda. Nggak bisa disamakan. Kalau mindsetnya beda, cara pandangnya beda, ya kita nggak bisa mengkritik mereka gitu loh. Nah, kita harus membawa proses-proses kehidupan kita itu untuk memperkenalkan lah kalau kita masih bicara gereja rumah gitu. Sekarang kita kan enggak bicara gereja rumah karena gereja rumah tetap masa lalu gitu. Karena gereja rumah punya goal untuk menyelesaikan urusan agamawi kita gitu loh. Dan nyatanya itu sudah berhasil sih menurut saya, karena perasaan agamawi saya juga udah rasanya hilang sih. Jadi gereja rumah itu kalau goalnya adalah mengusir perasaan-perasaan agamawi, ya rasanya sudah berhasil buat saya gitu. Saya nggak tahu dengan siap saudara. Tapi yang jelas hati-hati sekali gitu loh. Kadang kita nggak tahu bahwa kita tuh sedang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Makanya mendengar itu lebih baik dan memperhatikan lebih baik. Dan bahkan di kitab Samuel itu waktu Saul melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, nasihatnya Samuel juga gini, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Makanya kalau kita bicara tentang mengabdi itu adalah seorang hamba, ya seorang hamba itu pasti mendengarkan dan memperhatikan perintah Tuhan atau rajanya. Makanya kita berusaha untuk mendengar. Di awal tadi saya sudah bilang, katakan bahwa proses mendengar kita itu bisa lewat mana saja, terutama lewat orang-orang yang bisa tahu lebih gitu ya. Makanya kita harusnya bisa belajar. Kalau selama ini mungkin di era keterbukaan ini kan YouTube begitu terbukanya gitu, ya kita jangan cari di sana podcast yang cuma hanya sekedar membahas yang yang lucu-lucuan, yang ini yang cobalah cari benar-benar tentang Tuhan itu kayak apa sih. Kayak saya coba pernah cari tentang kerajaan Allah, tetapi yang ada di sana ya akhirnya sesuatu yang arahnya kepada organisasi-organisasi lagi gitu loh. Larinya ke sana lagi gitu loh. Larinya ke sana lagi loh. Kok bisa begini gitu loh. Nah, makanya ketika kita berusaha untuk menemukan kerajaan Allah ini, pahami dulu bahwa kerajaan Allah itu seperti apa. Bahwa kerajaan Allah itu benar-benar ada di dalam satu orang manusia. Makanya ketika kita benar-benar mengerti, mendengar, dan memperhatikan suara Tuhan itu, kita harus mempunyai otoritas untuk bisa mengajar, untuk bisa membawa manusia dan ciptaan ini benar-benar mengenal kerajaan Allah. Makanya kalau kita langsung aja, saya kira nanti yang selanjutnya sih sebetulnya tetap bicara tentang kasihlah Tuhan Allahmu dan sesama manusia. Tapi saya kira kita lompati aja nanti kalau satu kesempatan aja bisa saya bagikan gitu. Tapi ini kemudian kesimpulan kita, saya kira sudah cukup lama saya berbicara, tidak tahu udah berapa jam ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kerajaan Allah itu yaitu bukan yaitu typo. Jadi kerajaan Allah itu tidak kelihatan, tetapi bersifat spiritual dan berada di dalam satu orang manusia yang mempunyai nilai-nilai kerajaan Allah. Ya seperti di atas tadi, ada nilai-nilai melihat, ada nilai-nilai masuk dalam kerajaan Allah yang bicara tentang kebenaran, kemudian ada nilai-nilai layak dalam beriman dalam penderitaan kita, ada nilai-nilai menemukan kerajaan Allah di mana menemukan sistem atau harta dalam kerajaan, sistem kehidupan dalam kerajaan Allah itu, dan mengabdi menjadi hamba di dalam kerajaan Allah dan benar-benar memberikan hidupnya bagi Allah. Jadi itulah yang akan menjadikan kita itu imam kerajaan Allah, yang artinya menjadikan kita perantara atau wakilnya Tuhan untuk membawa orang kepada Tuhan. Makanya ketika satu orang ini yang benar-benar memahami kerajaan Allah, itu benar-benar kumpul, itu pasti yang dibicarakan apa di situ. Pasti mereka akan bicara strategi gimana ya supaya
bisa kubawa kepada Allah, bagaimana komunitasku bisa kubawa kepada Allah, bagaimana keluargaku bisa kubawa kepada Allah. Pasti akan membicarakan strategi-strategi seperti itu. Jadi nggak lagi berdebat urusan-urusan yang yang mungkin ya memang perlu sih kadang kita berdiskusi tentang pengetahuan, kita perlu gitu loh. Tapi kita coba bahwa ketika kita berdiskusi kita benar-benar coba mengerti bahwa kerajaan Allah itu Allah sedang berhadapan masing-masing dengan satu orang per orang. Jadi bukan bicara dengan kelompok, tapi Allah sedang berkonfrontasi dengan satu orang per orang, dan itu beda-beda, nggak bisa sama. Dan setiap orang pasti berhadapan dengan Allah. Dan makanya prosesnya itu beda-beda, tetapi ketika kita menemukan Allah itu, menemukan benar-benar paham bahwa Allah maunya apa dalam hidup kita, nah itulah yang akan menjadikan kita itu perantara itu, menjadikan kita imam itu. Makanya fungsi imam dalam kerajaan Allah itu sebetulnya adalah untuk meneruskan ajaran yang sehat kepada generasi yang selanjutnya. Sudah banyak, kalau di waktu Ferry share itu kan banyak sekali kan word view yang begitu parah, dan itu benar-benar terjadi di zaman sekarang. Bahkan di zaman kita yang mungkin LGBT dan lain sebagainya itu tabu, kayaknya sekarang udah vulgar. Itu udah kayak nggak terbendung lagi gitu loh. Nah, kalau kita nggak pernah mengajarkan ajaran yang sehat tentang kerajaan Allah ini kepada generasi selanjutnya untuk tetap hidup sebagai warga kerajaan Allah, itu bahaya. Makanya kita belajar kerajaan Allah itu sebetulnya bukan untuk kita sesungguhnya. Mungkin kita aja mungkin udah tahu gitu, tapi bagaimana dengan generasi selanjutnya? Bagaimana generasi di bawah kita? Kita harus mempunyai fungsi itu, membawa generasi sebagai wakil dari Tuhan untuk membawa generasi ini kepada Tuhan. Jadi itu yang menjadi fungsinya imam gitu ya. Jadi mengajarkan ajaran yang sehat, bukan ajaran yang sesat gitu. Jadi makanya kita butuh orang-orang yang terus menggeluti hidupnya di dalam Tuhan untuk terus maju bersama Tuhan gitu. Jadi dan yang ketiga, kesimpulannya adalah setiap orang percaya harus menyadari bahwa dirinya dipilih untuk hidup menjadi iman kerajaan Allah. Sehingga di dalam kehidupan spiritualnya tetap harus arahnya kepada pikiran dan perasaan Kristus. Di dalam kehidupan kita, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami gitu ya, itu harus benar-benar diolah, harus benar-benar diredam dengan pikiran dan perasaan Kristus. Nah, kalau kita tidak pernah kenal pikiran dan perasaan Kristus, kita tidak akan pernah bisa meredam hal-hal ini. Makanya penuhi hidup kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Lewat apa? Perenungan-perenungan kita akan firman Tuhan itu gitu. Dan makanya setiap yang keempat itu kesimpulannya adalah setiap orang percaya itu pasti menerima panggilan untuk menjadi hamba. Panggilan itu pasti ada. Cuma kita mau apa enggak menjadi hambanya. Itu keputusan hidup kita. Jadi saya kira cukup sekian, mungkin sudah terlalu lama. Saya juga cukup kebut juga. Karena memang ini memang panjang dan memang harusnya ada 10, 5 atau 15 sesi gitu. Jadi maaf kalau udah telat, tidak tahu telat berapa lama ini. Oke, saya kembalikan kepada Ferry. Silakan, Fer. Ini tutup dulu. Maaf nih kalau kedengeran suara di stop dulu ya.